Kita akan memulai sharing firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Audi yang sudah memimpin pujian. Sebelum kita mengawali perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan Bapak Ben Christian untuk memimpin di dalam doa. Waduh, ini baju belum bisa tampil nih baju. Nggak apa-apa, Pak. Nggak tampil wajah, nggak apa-apa nih. Iya. Oke. Kan, Pak. Ya, belum siap tampil wajah. Oke. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sanjung, kami muliakan kehadiran-Mu sepanjang malam ini. Tubuh ini milik-Mu sendiri, kedaulatan hanya di tangan-Mu. Berbicaralah di dalam tubuh-Mu, rumah kediaman-Mu sendiri Tuhan. Kami tidak izinkan suara-suara lain di luar otoritas, di luar kehendak-Mu untuk bisa nimbrung di sini. Ya, ambil alih seluruh mimbar ini dalam kehendak dan perintah-Mu saja. Silahkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang Engkau pakai lidah bibirnya berkata-kata seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben. Satu pujian dari Pak Audi. Setelah itu saya akan beri kesempatan kepada narasumber kita Bapak Gede Putu Sumerte yang akan memimpin kita di dalam perenungan firman. Silakan Pak Audi. Baik, shalom, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban.
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kembalikan kepada Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Audi. Sekarang kami beri kesempatan kepada Bapak Gede Putu Sumerta yang akan memimpin kita. Sebelumnya beliau akan memperkenalkan diri sekilas, kemudian mewartakan firman Tuhan. Silakan Pak Gede Putu, waktu kami berikan kepada Pak Gede. Baik, terima kasih Bu Ayu. Salam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede. Dari namanya saya adalah orang Bali. Saya adalah salah satu seperti Bapak Ibu yang lain yang telah menerima belas kasihan Tuhan, yang telah menerima kemurahan Tuhan, sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul hanya dengan satu tujuan, satu kerinduan untuk memuliakan Bapa Surgawi kita dalam nama Yesus Kristus. Saya bergereja di GB Rock Bali, dan saya adalah pensiunan dari Bank Indonesia, pensiun di tahun 2016. Mungkin itu Bu Ayu dan Bapak Ibu yang lain. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan, di mana tema obrolan kita malam ini, ya, obrolan santai keluarga Allah malam ini adalah temanya lah catatan dosa kita. Ayat referensi yang dikasih adalah Mazmur 130 ayat 3. Namun saya akan baca mulai dari ayat 1. Nah, perikop daripada ayat ini adalah seruan dari dalam kesusahan. Saya baca untuk Bapak Ibu. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Nah, kalau ayat ketiga ini saya baca dengan terjemahan bebas, kira-kira bisa begini artinya. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat pelanggaran, Tuhan, siapakah yang dapat dibenarkan? Kemudian yang lain, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat dosa-dosa, Tuhan, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, itu semua artinya relatif sama. Nah, ayat 1 tadi bicara mengenai dari jurang yang dalam. Coba Bapak Ibu kita bayangkan adalah sebuah jurang yang dalam. Seseorang yang karena sebabnya apa, ada di dalam jurang yang begitu dalam. Hal pertama yang dia akan inginkan adalah segera keluar dari jurang ini atau segera selamat. Apa yang dia lakukan? Pertama yang dia lakukan, dia akan coba berusaha secara fisik memang, coba naik dari tebing jurang, tapi ternyata dia tidak berhasil. Apapun yang dilakukan, bagaimanapun caranya, apapun yang dia pakai, dia tidak bisa naik dari jurang itu. Karena begitu dalam. Nah, satu-satunya yang kemudian dia bisa lakukan, dia coba berteriak, dia coba berseru. Dia berseru dari dalam jurang yang dalam ini, ada sebuah kesusahan, dia coba berseru.
Kalau suaranya bisa didengar sampai di atas dan ada yang menolong. Tapi ternyata suaranya pun tidak sampai di atas. Tidak ada menolong. Dan itu akan sungguh-sungguh dia akan menunggu nasib, menunggu waktu kematian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa yang digambarkan dari ayat 1 ini sesungguhnya perenungan yang sangat mendalam. Itu adalah kesadaran yang sangat mendalam dari seorang Daud, yang sangat-sangat menyadari jurang ini berbicara mengenai keterpisahan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Ada jurang pemisah yang begitu dalam, yang begitu jauh antara manusia dengan Allah. Dan Daud merasakan ini. Dia merasa jauh dari Allah. Dia merasa jauh dari Tuhan. Dia coba lakukan dengan berbagai cara. Dia berdoa lebih banyak, memuji lebih banyak, lebih sering pergi ke rumah ibadah, tapi ternyata tidak bisa juga membuat dia merasa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena keterpisahan antara manusia dengan Allah ini bukan keterpisahan jarak secara fisik, tempat, itu tidak. Kemudian dia belajar, atau siapapun manusia, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia pun, seluruh manusia adalah terpisah dari Allah itu sendiri. Dia coba untuk belajar kitab suci, belajar firman lebih banyak, tapi ternyata tidak bisa juga membuat dia menjadi dekat dengan Tuhan. Karena ternyata keterpisahan itu bukan keterpisahan pengetahuan, tidak. Kemudian dia coba lakukan berbuat baik, tapi toh juga dia merasa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Karena standar perbuatan baik antara Allah dengan manusia itu sungguh-sungguh sangat berbeda. Nah, kondisi atau gambaran manusia, keterpisahan manusia dengan Allah ini digambarkan dengan sangat indah oleh Yesaya. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia, antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripadamu, sehingga dia tidak mendengar suaramu adalah segala dosa-dosamu. Semua manusia kondisinya seperti itu, hanya saja tidak semua sadar seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud begitu merindukan Tuhan. Sehingga di ayat 2 kita baca tadi, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Daud ini berseru. Begitu berseru. Dan mengharapkan Tuhan itu membiarkan telinganya untuk menaruh perhatian kepada suara permohonannya. Begitu rindu. Kemudian satu harapan, secerca harapan, secara harapan. Daud memiliki satu harapan akan Tuhan. Dia coba tidak melihat lagi dirinya dengan usaha dan caranya sendiri. Tapi dia coba melihat Tuhan Yesus. Melihat Allah sebagai pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga di dalam ayat 130 ayat 4, 130 ayat 4 saya baca. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, Daud kemudian melihat sebuah harapan. Ada satu harapan, pribadi ini sangat-sangat pengampun, sangat-sangat pemurah. Dia coba memperhatikan kemurahannya, dia coba memperhatikan pengampunannya. Dan ini sangat-sangat diharapkan. Sehingga ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Lanjut, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan, seorang pengawal atau bodyguard, atau yang
kita istilah gampangnya, kita misalnya satpam. Ketika dia mengawal majikannya, mengawal keluarganya, mengawal asetnya, dan situasinya adalah pada malam hari. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Apa yang terjadi pada malam? Malam itu potensi kejahatan itu sungguh-sungguh tinggi. Meskipun siang juga ada kejahatan, tapi malam sungguh-sungguh tinggi. Pada saat orang tidur, pencuri bisa datang, pembunuh bisa datang, si pembinasa bisa datang. Dan ini adalah tanggung jawab seorang pengawal. Dan sungguh-sungguh dia akan berjaga, dia akan mengawal, dan seterusnya. Tapi satu hal yang pasti bagi seorang pengawal, dia tidak perlu berteriak, "Pagi, datanglah segera." Dia tidak perlu berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolong datang pagi." Dia tidak perlu begitu. Contoh misal, kalau pengawal shift misalnya jam 7 malam, lalu mengharapkan pagi, jam 7 pagi, itu hanya butuh waktu 12 jam. Itu adalah sebuah kepastian. Tetapi apa yang dialami oleh Daud? Dia berseru lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Begitu urgennya, begitu sangat-sangat pentingnya. Daud mendengar, Daud mengharapkan suara Tuhan, mengharapkan firman-Nya, mengharapkan pribadinya. Seperti pujian tadi, menyentuhnya. Mengharapkan keajaiban daripada Tuhan itu sendiri. Sungguh-sungguh Daud lebih daripada seorang pengawal. Begitu hati Daud, yang begitu merindukan Tuhan. Tentu pertanyaan sekarang, apakah Tuhan menolong Daud? Apakah Tuhan menyelamatkan Daud? Apakah Allah mendengarkan suara Daud? Dan seterusnya. Alkitab mencatat, Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Iya, Daud memperoleh jawaban. Daud ditolong oleh Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri, Mesias sendiri lahir daripada keturunan Daud. Itu menunjukkan Daud adalah berkenan. Bahkan dalam silsilah Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Itu bisa kita lihat kalau misalnya kita ingat cerita Alkitab bagaimana seorang Bartimius, pengemis yang buta, begitu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Ada apa?" Dan dikatakan, Yesus orang Nazaret itu lewat. Lalu dia berseru dan berteriak, "Yesus anak Daud, tolong Kak." Jadi Daud, dari keturunan Daud, Tuhan Yesus dilahirkan. Itu artinya bahwa Daud diselamatkan, bahwa Daud kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan, bahwa Daud dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya ditutupi. Jadi artinya Allah telah memilih Daud untuk dibenarkan, untuk diselamatkan. Sebab firman Tuhan katakan ketika Tuhan berbicara pada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan." Pada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku bermurah hati? Dan Daud dalam perjanjian lama adalah salah satu orang yang menerima kemurahan hati itu, yang menerima belas kasihan itu. Sehingga Daud di dalam Mazmur, kalau saya baca, dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, mungkin bisa ditampilkan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Kalau saya bacakan Bapak Ibu. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Jadi ada orang, dari Daud mengalami, dia adalah orang yang berbahagia. Karena diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Jadi kalau tadi Daud berseru, "Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, siapa yang tahan?"
Dan di sini Daud katakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam perjanjian baru gimana? Paulus pun menulis, mengutip Daud dalam Roma 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi ada orang-orang yang memang Tuhan pilih, di mana kesalahannya tidak diperhitungkan. Yang dosanya ditutup-tutupi, yang pelanggarannya diampuni. Dan Daud adalah salah seorang yang berkenan di hadapan Allah. Itu dalam perjanjian baru. Tentu pertanyaannya, bagaimana dengan perjanjian baru? Yang tadi perjanjian lama. Pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah kasih Allah masih dinyatakan? Bapak Ibu, apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, kami lihat, yang kami baca, justru dalam perjanjian baru, perjanjian lama lebih dibukakan. Lebih dibukakan. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejatinya, Tuhan tidak menginginkan terpisah selama-lamanya dengan manusia. Tidak. Tuhan ingin persekutuan. Tuhan ingin bersekutu dengan manusia. Dia begitu mengasihi. Sehingga firman Tuhan katakan, sehingga diberikan putra yang tunggal. Lalu siapa yang dipilih? Dalam perjanjian baru, kita Bapak Ibu, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya sebelum lahir, itu telah ditentukan sejak semula juga, supaya ia menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemudian mereka yang dipilih, mereka juga dipanggilnya. Kemudian mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Ini hanya huruf besar ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakannya. Jadi sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Ada orang-orang yang Tuhan pilih. Ada orang-orang yang Tuhan pilih. Bahkan Roma 5 ayat 8 sampai 10 lebih jelas lagi. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Roma 8, atau bisa dilihat Roma 8. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Saya baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu. Saya ulang lagi yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, saya mau paralelkan sedikit bagaimana pilihan Allah dinyatakan. Kita ingat cerita Esau dengan Yakub. Alkitab katakan demikian. Sebelum anak-anak ini lahir, sebelum Esau dan Yakub lahir, sebelum anak-anak ini melakukan apa yang baik dan apa yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan,
itu bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan panggilannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa aku, Allah berfirman, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Firman Tuhan jelas katakan membenci Esau. Sehingga timbul pertanyaan, kalau gitu apakah Allah itu adil? Apakah Allah itu tidak adil? Adil. Tidak ada mustahil Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kalau Tuhan mau bermurah hati kepada Yakub, terjadi. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang mengatakan tidak adil. Dan kita tahu bahwa bagaimana perjalanan kehidupan mereka setelah dia lahir. Kita tahu Esau menjual hak sulungannya dengan semangkok kacang merah, sup kacang merah. Tapi bukan sup kacang merahnya. Itu hanya sekedar pemicu, itu hanya sekedar penyebab. Bisa juga disebabkan oleh sebab lain. Intinya bahwa Yakub akan menerima hak kesulungan, menerima berkat dari ayahnya Ishak, dan terjadilah seperti yang kita ketahui. Gimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, setelah Tuhan pilih tadi, setelah dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan, setiap mereka, setiap kita, Tuhan panggil dengan cara yang ajaib, yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah kita mengerti, dan itu tidak pernah ada yang kebetulan. Ada orang yang dipanggil Tuhan, yang diperkenankan terjadi adalah berbagai masalah dalam hidup, yang tidak kunjung selesai. Tapi ketika ada anak Tuhan, ya ketika berjumpa dengan anak Tuhan, itu anak Tuhan yang datang, menginjil atas siapapun, mereka dituntun untuk terima Tuhan. Ada yang sakit penyakit yang tidak pernah sembuh. Ada melalui penglihatan. Ada melalui pendengaran, langsung ada suara. Kemudian melalui mimpi. Saya sendiri melalui mimpi. Ada orang ketika membaca, membandingkan kitab sucinya. Ada orang ketika bersembahyang di tempat sucinya. Keponakan saya masih Hindu, dia sedang sembahyang, dan tiba-tiba dia berteriak, Yesus, berteriak di situ Yesus, dan hari ini terima Yesus. Cara Tuhan masing-masing. Tetapi itu semua kembali karena Tuhan telah tentukan sebelumnya. Demikian pula Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus masih ada secara fisik di Israel dulu, dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu sebabnya setiap orang yang dipilihnya ini, Tuhan Yesus datang ke dalam hidup mereka, dan mereka pasti mengaku, pasti bertobat. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga kita diselamatkan. Dan itu kita alami kemarin. Tidak ada kebetulan. Dan Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, begitu Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, kita menjadi hidup, dikatakan. Kita menjadi hidup. Begitu kita menjadi hidup, maka nama kita ditulis dalam buku kehidupan, kitab kehidupan. Namanya saja kitab kehidupan. Maka yang ada di situ adalah daftar nama orang-orang yang mempunyai hidup. Dan sebelum Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, kita itu adalah orang-orang mati. Selagi masih hidup, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang mati selagi masih hidup. Ketika Tuhan Yesus belum datang. Efesus 2 ayat 1. Tidak, tolong.
Efesus 2 ayat 1, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 1. Minta Bu Ayu bacakan, minta tolong Bu Ayu. Efesus 2 ayat 1. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu Kemudian hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan-kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di dalam orang-orang durhaka. kemudian 4 dan 5, Bu. 4 dan 5. 4 dan 5. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu, bahwa sebelumnya kita adalah orang yang mati karena pelanggaran dan dosa. Tapi ketika Yesus datang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang dipilih, kita yang dipilih, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang Tuhan Yesus datang dalam hidupnya, dalam hidup kita. Ini Tuhan mengenal. Tuhan mengenalnya Bapak Ibu. Jadi bukan tidak mengenal, Tuhan mengenalnya. Firman Tuhan katakan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi sungguh-sungguh Tuhan kenal. Firman-Nya kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 Bapak Ibu. 2 Timotius 2 ayat 19 saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 19. Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya tentu saja dia mengenal karena dia yang memilih. Tentu saja dia mengenal karena dia datang dalam hidupnya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, orang-orang kepunyaannya ini, orang-orang yang dipilihnya, yang Tuhan, orang-orang yang menjadi miliknya ini Tuhan jaga ketika masih ada di bumi, Bapak Ibu. Dia jaga supaya tidak tersandung. Dan dia akan bawa dengan tidak bernoda. Artinya dia akan tetap, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Bekerja dalam hati kita supaya kita bertindak dan berkehendak seperti apa yang dia mau. Yudas 1 ayat 24. Minta tolong dibacakan, ada yang ketemu. Yudas 1 ayat 24, Bapak Ibu. Ya, Yudas 1 ayat 24, saya baca aja. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Jadi Tuhan yang menjaga. Siapa yang dijaga? Milik kepunyaannya. Orang-orang percaya, anak-anaknya. Dia jaga supaya jangan sampai tersandung. Apapun bentuk sandungan. Apapun situasi yang kita hadapi, percayalah, dia menjaga supaya kita tidak tersandung. Milik kepunyaannya tidak akan diizinkan tersandung. Nah, ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, dan hari-hari terakhir Tuhan di muka bumi, dan mau terangkat ke surga,
mau kembali ke surga. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi. Kira-kira doanya seperti ini. Itu di ayat di Yohanes 17 ya. Yohanes, saya baca beberapa. Yohanes 17 ayat 9, 12 dan 24. Ini doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi mereka ini adalah murid-murid dan juga orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, dan orang-orang yang berikutnya percaya kepada mereka sampai kita yang menerima pemberitaan itu dan kita percaya. Doa ini berlaku. Ayat 12-nya saya baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tapi lihat berikutnya. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu, orang-orang yang telah ditentukan untuk orang-orang yang akan binasa itu telah ditentukan untuk binasa. Ada orang-orang yang ditentukan untuk menerima kemurahannya, untuk menerima belas kasihannya. Ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Nah, dalam konteks ini merujuk pada Yudas. Orang-orang yang ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, Amsal katakan, segala sesuatu yang Tuhan adakan, semua ada tujuan. Bahkan orang fasik pun Tuhan ciptakan untuk hari malapetaka. Nah, ayat 24-nya kalau kita baca, ayat 24-nya Bapak Ibu. Ayat 24 saya baca, iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku dan memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi keriduan Tuhan Yesus adalah di mana Tuhan Yesus berada, kita pun juga berada di situ. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Dia berkuasa membawa kita tanpa noda. Yang tadi. Dan dengan gembira dia dapat kemuliaannya. Dia berkuasa menjaga kita supaya tidak tersandung. Nah, dan sangat jelas pada hari penghakiman Bapak Ibu. Jadi kita masuk Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Minta tolong mungkin Bu Ayu ya bacakan ya. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Ayat 20-nya Ibu. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Ayat 12, Bu. Ayat 12. Sorry. Ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Stop dulu Bu, stop. Jadi jelas terlihat. Orang-orang mati, katakan. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri depan tahta itu. Nah, tadi dikatakan dibuka semua kitab. Coba kita bayangkan, semua kitab itu kita taruh di sebelah kiri kita kira-kira. Biar gampang Bu. Biar gampang Pak. Semua kitab kita taruh di sebelah kiri kita. Lalu dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan kita taruh di sebelah kanan kita. Ada banyak kitab di sebelah kiri dan maksud banyak kitab itu semua kitab di sebelah kiri dan sebuah kitab, hanya satu kitab
di sebelah kanan kita taruh biar gampang. Kemudian saya baca, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Pertanyaannya, kira-kira orang yang dihakimi ini ada tidak orang yang diselamatkan menurut Bapak Ibu? Jadi jawabannya tidak ada yang diselamatkan Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tadi di Mazmur Paulus katakan, yang mengutip Daud katakan, berbahagialah manusia, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Itu hanya orang berbahagia yang bisa. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, siapa orang-orang mati ini Bapak Ibu? Orang-orang mati ini pengertiannya ada dua. Yang pertama, dia mati secara roh. Tadi kita baca Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Jadi mereka mati selagi masih hidup dia sudah mati. Dan yang kedua memang mati secara fisik. Mati secara fisik. Nah, di dalam semua kitab itu ditulis perbuatan, segala perbuatan yang jahat, segala perbuatan yang baik. Jadi gampangnya, tanggal hari ini, pagi lakukan ini, sore, siang lakukan ini, dan sebagainya. Ketika orang-orang dihakimi menurut perbuatan mereka, itu tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Sebab standar Tuhan itu berbeda. 13 kalau saya baca. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Ketika dihakimi menurut perbuatan, tidak ada satupun. Inilah orang-orang dunia, Bapak Ibu. Ini orang-orang dunia yang Tuhan hakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dan mereka tidak termasuk orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosa-dosanya ditutupi. Dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah orang yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Kemudian ayat 15. Saya baca Bapak Ibu, ayat 15. Firman Tuhan katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pertanyaannya, kira-kira ada tidak orang di luar Kristus namanya ditulis dalam kitab kehidupan? 15 saya baca tadi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya ini adalah neraka gitu ya, dilemparkan ke dalam lautan api. Ada tidak orang di luar Kristus yang namanya ditulis dalam buku kehidupan, di kitab kehidupan? Jadi jawabannya tidak ada Bapak Ibu. Sebab orang hidup itu adalah orang ketika Tuhan Yesus datang dalam hidupnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sebelum Tuhan Yesus datang dalam kehidupan seseorang, dia adalah orang yang mati selagi masih hidup. Dan orang hidup, ini adalah orang mereka yang hidup ini adalah hidup di dalam penilaian Allah. Dari kacamata Allah. Orang yang hidup itu adalah orang yang di mana Tuhan Yesus datang dalam hidupnya. Dan mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan inilah yang akan menjalani, yang akan menikmati hidup dalam kekekalan, hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus dan Allah itu sendiri. Di mana doa Tuhan Yesus tadi dikatakan bahwa dimanapun aku berada, aku berharap mereka pun juga ada bersama-sama dengan aku. Jadi nama kita itu tertulis di dalam kitab kehidupan, Bapak Ibu. Begitu Tuhan Yesus datang, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan.
dan hanya orang-orang hidup yang ditulis dalam kitab kehidupan. Karena kan menjalani atau menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes 17 katakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sehingga orang-orang di luar Kristus, dia tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus. Dan orang-orang hidup adalah orang-orang yang hanya Tuhan Yesus datang kepada. Lalu perbuatan kita, catatan dosa kita di mana? Dosa kita tidak dicatat lagi, Bapak Ibu. Karena dosa kita telah ditanggungkan, telah dibebankan, kalau istilah perbankan ya, telah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Di mana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi dosa kita sudah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus, dan itu Tuhan, dan konsekuensi atas dosa, upah daripada dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang dihukum karena dosa, karena kesalahan kita, supaya di dalam dia kita diampuni oleh Allah. Tuhan Yesus yang menjalani kematian kita, supaya di dalam dia kita memiliki hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri yang tidak berdosa, maka maut tidak bisa menahannya. Maka Allah membangkitkan dia pada hari ketiga. Jadi Bapak Ibu, catatan dosa kita sudah ditanggungkan di situ. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tidak nama seseorang dihapus dari kitab kehidupan? Nah, orang percaya memang sekarang isunya adalah di situ bukan di perbuatan yang seperti tadi lagi. Karena jelas katakan ayat 15-nya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya tetap dia dilemparkan juga ke dalam lautan api, ke neraka itu. Kalau namanya dihapus dari kitab kehidupan. Pertanyaannya, mungkin tidak nama seseorang itu dihapus dari kitab kehidupan. Jawabannya pasti mungkin, Bapak Ibu. Seseorang namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 1 sampai 5. Ini adalah salah satu dari 7 jemaat. Ini jemaat di Sardis ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Nanti sampai berapa dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Coba kalau kita garis bawah ini, pekerjaan yang tidak sempurna ya. Kemudian ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Kemudian yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Kemudian 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Coba perhatikan Bapak Ibu, ayat kelima ini. Barang siapa menang, dikatakan. Kemudian kalau secara implisit, saya dapat katakan begini. Barang siapa kalah, ia tidak akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku tidak mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Itu yang kalah, Bapak Ibu. Kalah dari apa? Tentu begitu, kira-kira kan. Tentu begitu, Pak. Ayat 4-nya, saya baca lagi. Tetapi di Sardes ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Garis bawah ini. Beberapa orang, bayangkan Bapak Ibu, beberapa orang. Beberapa orang ini adalah, kalau dihitung ini bisa dihitung jari Bapak Ibu. Mungkin 2, 3 orang, 4, 5, sampai 1 sampai 10. Itu beberapa orang. Dan beberapa orang ini tidak mewakili populasi jemaat di Sardis itu sendiri. Beberapa orang. Bayangkan Bapak Ibu, jemaat itu ada 100 orang misal. Beberapa orang cuma 4 sampai 5 orang. Sedikit sekali. Jemaatnya 500, jemaatnya 1000, bahkan ada yang 2000, mungkin lebih gitu. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaiannya ini bicara mengenai pekerjaan, mengenai perbuatan. Nah, kalau ayat ini saya baca secara implisit, tetapi di Sardis hampir seluruhnya, saya katakan, hampir seluruhnya orang mencemarkan pakaiannya. Mereka tidak akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka tidak layak untuk itu. Itu yang sebagian besar, Bapak Ibu. Nah, yang sebagian besar inilah yang mewakili populasi dari jemaat Sardis yang kita baca tadi di dalam ayat 1. Coba kembali ayat 1. Kita perhatikan di situ. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu, Sardis ini kalau sekarang ini namanya SART, 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 dan kota ini terletak di negara Turki. Zaman dulu namanya Sardis, ya. Zaman dulu namanya Sardis. Sardis ini dikenal kota yang ada di atas bukit, tanahnya subur, kemudian kotanya makmur, ya, kotanya makmur karena di situ ada emas, ya, ada emas, pasirnya mengandung emas. Di situ ada berbagai pabrik gitu, sehingga masyarakat secara umum, masyarakat Sardis ini masyarakat yang nyaman, masyarakat yang makmur, tentu termasuk jemaat yang ada di situ, yaitu jemaat Sardis sendiri. Nah, jemaat Sardis dikatakan, aku tahu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Siapa yang mengatakan hidup? Nah, yang mengatakan hidup ini adalah orang-orang, masyarakat sekitarnya. Atau dengan gampangnya, yang mengatakan hidup itu adalah manusia. Tetapi Allah sendiri, Tuhan sendiri melihat, padahal engkau mati. Bayangkan Bapak, padahal engkau mati. Tapi manusia, masyarakat mengatakan, engkau dikatakan hidup. Kenapa dikatakan hidup? Nah, yang saya bayangkan, kalau kita zaman sekarang, ya bayangkan. Jadi gereja ini, kalau kita bilang gereja itu jemaatnya. Gereja ini itu punya reputasi yang baik di mata masyarakat. Masyarakat melihat mungkin gedungnya besar, jemaatnya banyak. Kemudian jemaatnya rata-rata pakai mobil. Ibadahnya mungkin sampai 5 kali dalam satu hari. Kemudian 1 minggu berapa kali lagi ada ibadah. Itu yang mereka lihat. Kemudian gembalanya terkenal. Lalu
sering melakukan kegiatan sosial gitu barangkali. Kemudian dia bedah rumah, melakukan berbagai kegiatan positif. Kemudian ada bencana alam, lalu dia nyumbang. Ada anak-anak sekolah yang putus sekolah, dibiayai sekolahnya. Kemudian orang-orang nganggur, tidak punya pekerjaan, diberikan pekerjaan. Kira-kira begitu. Sehingga masyarakat menilai ini gereja hidup. Ini gereja ini mendapat tempat di hati masyarakat. Istilah kekristenannya, mereka menjadi berkat. Gereja ini telah menjadi berkat di Sardis. Dan orang-orang melihat, engkau dikatakan hidup. Masyarakat menilai positif, tetapi Tuhan katakan mati. Apanya yang mati? Kenapa dikatakan mati, Bapak Ibu? Kembali, seperti tadi ayat Efesus 2 ayat 1. Dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Kemudian yang mengatakan mati selagi masih hidup, kita lihat dikatakan gini, saya lupa ayatnya di mana, katakan gini. Janda yang benar-benar janda, yang ditinggal seorang diri, dia menaruh harapannya kepada Tuhan, kemudian bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi janda yang hidupnya mewah dan berlebihan, dia sudah mati selagi masih hidup. Nah, itu mati, Bapak Ibu. Nah, kalau masyarakat menilai jemaat Sardis itu hidup, tentu dosa yang dilakukan bukan membunuh orang, bukan berkelahi gitu kali, bukan memaksakan kehendak, bukan pekerjaan-pekerjaan yang dosa secara umum dinilai masyarakat. Tidak. Kalau dia lakukan seperti itu, tentu masyarakat tidak menilai, mengatakan mereka hidup. Tidak. Masyarakat menilai positif, Bapak Ibu. Tapi jangan disalahartikan. Bukan berarti nanti setiap gereja yang besar, lalu yang seperti tadi itu pasti mati di mata Tuhan. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Ini adalah kasus per kasus, Bapak Ibu. Dan khusus untuk jemaat Sardis, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita juga, Bapak Ibu. Ini adalah Tuhan katakan, kamu mati. Sebab apa? Firman-Nya bilang, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, hati daripada jemaat Sardis ini masyarakat tidak bisa lihat, Bapak Ibu. Tidak bisa lihat mereka. Dan pastilah manusia tidak bisa melihat hati. Yang bisa melihat hanya Tuhan. Dan yang dilihat manusia adalah apa yang di depan mata, yaitu yang seperti tadi. Dia sudah menjadi berkat. Dan sebagainya. Jadi, yang pertama, sebab daripada jemaat ini dikatakan mati, pasti pertama karena dosa, Bapak Ibu. Ada dosa dan pelanggaran. Yang sebagian besar, hampir seluruh daripada jemaat Sardis. Ini mengenai masalah hati. Ada apa dengan hatinya? Tentu itu pertanyaan. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Sardis ini adalah makmur, Bapak Ibu. Termasuk jemaat di Sardis pun dia ada dalam kenyamanan. Dia ada dalam kenyamanan ekonomi, dia dalam kenyamanan karena memang kotanya memang aman. Jadi musuh Raja Sardis ini pun tidak bisa naik gitu ya, tidak menaik ke puncak gunung, ke puncak bukit itu. Sehingga dia merasa aman. Dan secara umum masyarakatnya merasa aman begitu, termasuk jemaat Sardis ini. Nah, ketika rasa nyaman ini terjadi, hatinya mulai bergeser, Bapak Ibu. Hatinya yang bergeser. Hati jemaat Sardis secara umum ini bergeser. Di mana iblis mempunyai celah menggunakan
kenyamanan ini, menggunakan harta, menggunakan kekayaan ini. Kira-kira begitu ya. Sehingga seolah-olah kekayaan ini bisa menjadi sandaran hidup, menjadi sandaran hidup. Jadi rasa aman itu muncul karena dia punya segalanya. Kira-kira begitu ya. Sehingga bukan Allah lagi, bukan Tuhan lagi yang menjadi sandaran hidupnya. Dan ini Tuhan tahu, hatinya ini Tuhan tahu. Termasuk Tuhan tahu hati setiap kita. Siapa yang menjadi sandaran hidup kita hari-hari ini. Kira-kira begitu. Apakah harta, apakah jabatan, dan sebagainya. Itu sebabnya firman Tuhan pun katakan bahwa janganlah kamu kumpulkan harta di bumi. Di bumi ada kerat dan ngengat ya, yang merusakkannya. Pencuri pun membongkar dan ini. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Di mana ngengat dan kerat nggak ada di situ. Pencuri juga nggak bisa. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini terjadi tanpa disadari, ini terjadi Bapak Ibu. Jadi kekayaan ini menjadi menipu, seolah-olah dia bisa menjadi sandaran hidup. Nah, kemudian karena kekayaan ini, apakah dia puas? Oh, ternyata tidak. Semakin dicari, semakin banyak yang kurang ternyata. Semakin banyak yang semakin sering, semakin dikejar. Ternyata banyak yang kurang dan terus dicari. Saya sering mendengar pendeta katakan begini. Meskipun seluruh isi dunia dimasukkan ke dalam hati manusia, bayangkan seluruh isi dunia, maka tempat di hati manusia itu masih tetap ada yang kosong, ada yang kurang. Karena tempat itu hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat, jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu, hawa nafsu yang hampa dan membinasakan. Kira-kira begitu. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Justru karena mengejar uanglah maka orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai pencobaan. Itu berarti bukan tidak boleh kaya, tidak Bapak Ibu. Bukan tidak boleh makmur, tidak. Tuhan pun menginginkan kita makmur Bapak Ibu. Kita ingat bahwa Kanaan, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, penuh susu dan madunya. Ingat bagaimana Ishak menabur di tahun itu, dan di tahun itu juga dia menjadi kaya, dia menjadi bertambah kaya, dan menjadi semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Tuhan mau. Tapi kembali jangan keinginan manusia. Jangan keinginan manusia. Dan rupanya juga kekayaan itu sendiri tadi, itu mempermudah orang untuk berbuat dosa. Gitu. Untuk masuk ke dalam dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semua fasilitas ada. Ya kita lihat contoh kasus yang lagi viral di bangsa kita. Semua karena kekayaan yang memungkinkan. Ada fasilitas yang mendukung keinginan mata, keangkuhan hidup, dan sebagainya. Sehingga firman Tuhan pun mengingatkan. Ya kita mau bersahabat dengan dunia. Kita telah menempatkan diri sebagai permusuhan dengan Allah, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama yang membuat jemaat ini dikatakan mati oleh Tuhan. Ya, penyebabnya yang pertama itu adalah itu tadi, kenyamanan itu. Yang kedua, bergesernya motivasi. Apa motivasinya? Mungkin awal ketika gereja berdiri, mula-mula ini sungguh motivasinya murni. Benar-benar melayani Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa jika kamu makan, jika kamu minum, atau jika kamu melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan keberhasilan, gereja bertambah besar, dan sebagainya. Motivasinya mulai
bergeser. Jadi bukan Allah lagi yang ditinggikan. Di situ keinginan matanya, keangkuhan hidupnya, aktualisasi dirinya, ini yang ditonjolkan. Dan Tuhan tahu, motivasi ini Tuhan tahu. Manusia, masyarakat tadi nggak bisa lihat. Itu sebabnya kalau masyarakat katakan, gereja ini hidup menjadi berkat. Tapi di mata Tuhan mati. Di mata Tuhan mati, Bapak Ibu. Nah, gereja ini tetap ibadah terus. Tapi ibadah secara lahiriah sebagai tuntutan perintah agama. Tapi dia memungkiri kekuatan. Pekerjaan baik yang dilakukan. Yang tadi menjadi berkat tadi, nyumbang sana, nyumbang sini yang tadi kita ini kan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kesalehan manusia itu sama dengan kain kotor di mata Tuhan. Kalau tidak semua itu dilakukan untuk memuliakan Allah. Dan Tuhan tahu ketika motivasi keliru, segala perbuatan baik itu adalah kain kotor di mata Tuhan. Suatu kali kita ingat bahwa Tuhan Yesus katakan begini, ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Hai orang Israel, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, tampak luarnya bersih, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikian juga kamu, katakan. Demikian juga kamu. Dari luar, kamu tampak benar di hadapan manusia. Tetapi di dalamnya penuh dengan kedurjanaan dan kemunafikan. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi ini, itulah yang terjadi pada jemaat di Sardis. Di pandangan manusia mereka benar, mereka hidup. Tetapi di mata Tuhan adalah mati. Nah, berikut yang tadi Bapak Ibu, Wahyu berapa tadi? Wahyu 3 ayat 2-nya. Wahyu 3 ayat 2. Coba Bapak Ibu. Bu Ayu, enggak tolong dibaca Bu Ayu. Wahyu 3 ayat 2, ayat 2-nya. Wahyu 3 ayat 2. Bentar, Pak. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Udah cukup sampai situ dulu, Bu. Jadi kenapa pekerjaannya tidak dikatakan tidak ada satupun yang sempurna? Karena tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan untuk memuliakan Allah. Jadi yang dimaksud sempurna itu bukan perfect secara manusia ya. Misal satu contoh, ada gereja kecil, bahkan gedung saja dia tidak punya. Dia beribadah di alam terbuka gitu. Dia pakai gitar butut atau barangkali tidak punya gitar. Hanya badan yang dipukul-pukul, paha dipukul-pukul untuk mengiringi pujian. Bisa jadi Tuhan katakan itu pekerjaan sempurna. Karena audiennya tetap adalah surga sendiri. Sebaliknya, gereja yang besar, kemudian alat musik penuh, alat musik canggih, gitu, kira-kira gitu. Bisa jadi Tuhan katakan itu tidak sempurna. Karena audiennya bukan surga lagi, tetapi kepada manusia. Kepada jemaat yang menikmati, bukan pada surga. Tapi jangan disalahartikan, bukan berarti nanti gereja yang besar pasti seperti itu, tidak. Jadi yang namanya pekerjaan sempurna itu adalah pekerjaan yang betul-betul hanya
memuliakan Allah. Pekerjaan dikatakan baik, pekerjaan dikatakan sempurna ketika memuliakan Allah. Seperti tadi, apapun kita makan, kita minum, yang dilakukan pastikan untuk memuliakan Allah. Ayat 3-nya, Bu, ayo. Ayat 3-nya. Wahyu. Ayat 3. Ayat 3-nya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Apa yang didengar, Bapak Ibu? Apa yang didengar oleh jemaat Sardis mula-mula? Kalau saya baca lagi ya, yang 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang diterima dan apa yang didengar? Firman. Ya, itu Bapak Ibu di Titus 2 ayat 11 sampai 13. Mungkin Ibu Ayu masuk ke situ. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Titus 2 ayat 11. ayat 11. Baca Bu, Karena kasih tolong. karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Ayat 12. Mm-hmm. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Mm-hmm. Dan menantikan kegenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Jadi apa yang diterima? Yang diterima itu adalah ayat 11 tadi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena keselamatan yang diterima oleh jemaat Sardis ini sudah nyata melalui kasih karunia Allah. Apa yang dia terima? Keselamatan melalui kasih karunia Allah. Lalu apa yang dia dengar berikutnya? Bagaimana engkau telah mendengar dan mendengar? Apa yang dia dengar? Itu tadi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Yang tadi itu, Bapak Ibu. Semula dia bersandar kepada Tuhan, lalu sandarannya berubah, dia bersandar pada kekayaan, bersandar pada kekuatan, bersandar pada jabatan, itu adalah kefasikan. Itu Tuhan suruh tinggalkan. Maka Tuhan katakan tadi, turutilah itu dan bertobatlah. Apa yang dia dengar? Didikan, tinggalkan kefasikan. Tuhan Yesus katakan, baiklah kamu yang mencuri, mulai bekerja, supaya ada makanan untuk dibagikan dan untuk dirimu sendiri. Jadi jemaat di Sardis ini disuruh, turutilah itu, ingat kembali, tinggalkan kefasikan. Yang kedua yang tadi dikatakan, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Bukan berarti tinggalkan keinginan duniawi itu tidak boleh bekerja, tidak Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Bahkan bukan di sekuler saja, di dunia rohani pun bisa jadi ada keinginan duniawi di situ. Kita sering dengar bahwa salah sama Tuhan ini dengan ini tidak cocok dan sebagainya. Saling iri hati, saling membicarakan. Artinya banyak hal, bukan saja pekerjaan sekuler, pekerjaan rohani pun bisa. Yang penting Tuhan mau adalah keinginan duniawi itu ditinggalkan. Yang semua itu di keinginan duniawi digerakkan oleh pintu masuknya adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu sendiri. Contoh dalam pekerjaan. Nah, kalau
kita bekerja dan kita memandang ini adalah talenta yang Tuhan beri, sungguh-sungguh kita menjadikan diri kita orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kita bisa multiplikasi. Kita lihat bahwa dikasih 2 talenta, 4 talenta, 5 talenta, kira-kira begitu. Itu multiplikasi. Nah, kalau kita memandang, motivasi kita memandang, itu adalah talenta dari Tuhan. Semuanya dari segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Maka keinginan duniawi itu tidak punya tempat di situ. Itu sebabnya melalui meninggalkan kefasikan, kita akan memiliki buah pertobatan. Melalui tinggalkan keinginan-keinginan duniawi, kita akan memiliki buah roh, karena yang ada adalah keinginan-keinginan roh. Perkara-perkara di atas, Bapak Ibu, termasuk pekerjaan sendiri yang tadi. Kita memandang perkara di atas karena inilah talenta Tuhan. Tuhan berikan talenta pada kita, sehingga kita lakukan. Mungkin yang berbisnis dan sebagainya. Itu talenta. Itu perkara di atas yang dia lihat. Itu sudah perkara roh, Bapak Ibu. Bukan sekuler dan rohaninya, tidak. Demikian juga tadi yang mendidik kita untuk bijaksana dan adil. Ini adalah buah pekerjaan baik, Bapak Ibu. Dan kemudian yang mendidik kita untuk beribadah di dunia sekarang ini, tentu memuliakan Tuhan Yesus, tentu termasuk melayani, dan di situ pun timbul lalu namanya buah pelayanan. Satu kali kita ingat bahwa Tuhan Yesus ketika mencari buah pohon ara, dari jauh memang pohon ini rimbun, Bapak Ibu. Kelihatan subur. Dan kita lihat di firman Tuhan katakan, burung pun di situ bersarang. Dan kita bayangkan kalau pohon yang daunnya rindang itu pun sebagai tempat bisa berteduh, baik dari hujan maupun panas matahari. Artinya yang Tuhan cari adalah buahnya, bukan rimbunnya, bukan rindangnya. Dan kita tahu, kita mencatat daun itu pohon ini kemudian mati. Demikian juga bagaimanapun hebatnya pelayanan kita, kemanapun kita melayani, kira-kira gitu, menjadi berkat bagi banyak orang dan sebagainya. Tapi kalau buah ini tidak ada, Bapak Ibu, itu menjadi pertanyaan sendiri. Karena yang Tuhan cari adalah buah itu sendiri, bukan pada perbuatannya tadi, buahnya yang Tuhan mau. Ada nggak buah pertobatan? Ada tidak buah roh? Ada tidak buah pelayanan? Ada tidak buah perbuatan baik? Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Baik, Bapak Ibu, malam ini mari kita renungkan ini semua. Bahwa satu hal, catatan dosa kita itu tidak ada di dalam banyak kitab tadi, kalau kita simpulkan. Bukan pada banyak kitab itu ditulis. Tuhan tidak mencatat, karena Daud katakan, Tuhan, jika engkau mengingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mencatat kesalahan kami, jika engkau mencatat pelanggaran kami, jika engkau mencatat dosa-dosa kami, siapa yang dapat tahan? Siapa yang dibenarkan? Siapa yang diselamatkan? Dan Tuhan tidak mencatat itu semua untuk kita yang menerima belas kasihannya, yang menerima kemurahannya. Tetapi itu tetap dicatat bagi mereka yang tidak menerima. Karena jauh sebelum dunia dijadikan, itu semua sudah dipilih dan ditentukan sejak semula. Baik Bapak Ibu, demikian Bu Ayu yang bisa kami sharing. Saya akan tutup dalam doa ya Bu ya. Saya tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran yang Engkau berikan kepada kami sebagai jalan kebenaran dan hidup yang mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang dalam hidup kami sehingga hari ini kami menjadi orang-orang hidup di mata Bapa Surgawi, bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami. Itu sebabnya biarlah malam ini Bapa,
melalui firman yang boleh kami dengar. Biarlah Engkau teguhkan Tuhan, Roh Kudus. Kami semua terbatas. Namun Engkau yang tidak terbatas, biarlah Engkau menanam firman ini sebagai tanaman surgawi Tuhan. Bahkan Engkau mencabut setiap hal yang tidak ditanam oleh Bapa surgawi dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh seluruh kehidupan kami itu menjadi taman kesukaan-Mu Tuhan. Boleh berbuah indah dan manis bagi kerajaan, berbuah indah bagi masyarakat, berbuah indah bagi keluarga besar, berbuah indah bagi kami pribadi lepas pribadi. Satu hal yang kami minta Bapa, biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus, Engkau masuk dalam kehidupan kami, mengalir dalam seluruh area hidup kami, bahkan menutup bungkus kami dengan firman, menutup bungkus kami dengan rencanamu, menutup bungkus kami dengan darahmu yang kudus dan kuasamu, sehingga kami tidak pernah keluar dari itu semua. Namun hari demi hari kami boleh berjalan, hanya untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi rencanamu Tuhan, sebab kami tahu kebenaran-Mu Engkau berikan bagi kami sebagai barisan depan, dan kemuliaan-Mu sebagai barisan belakang kami. Lebih dari itu Tuhan, bahkan kebajikan dan kemurahan-Mu ada di atas kepala kami. Seperti awan itu Tuhan, kemanapun kami pergi, awan itu tetap ada. Demikian juga kebajikan dan kemurahan-Mu akan terus ada Tuhan. Satu hal yang kami percaya Bapa, pengharapan yang penuh bahagia kami, yang kami nantikan, itu sungguh-sungguh akan menjadi nyata. Sebab Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk masuk ke dalam kasih karunia itu Tuhan. Dan kami boleh berdiri dalam kasih karunia. Kami bermegah di dalam kasih karunia, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab Engkau berkuasa menjaga kami di bumi supaya tidak tersandung. Dan Engkau juga berkuasa membawa kami tanpa noda dan dengan sukacita di hadapan kemuliaan. Sehingga dimanapun Engkau ada, kami juga ada di situ Bapa. Sebab itulah kerinduan setiap kami. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu Tuhan. Di mana kami bersekutu kekal dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan sebagai ucapan syukur kami. Dan sebagai tanda terima kasih kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, teman-teman kami yang di Zoom, agar tidak hadir pada malam ini Tuhan. Kami sebagai tanda juga kami membutuhkan Engkau turun tangan bagi setiap kami. Bagi setiap kehidupan kami, Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau munculkan kebenaran kami seperti terang dan hak kami seperti siang. Sebab sesungguhnya hidup kami hanya bergantung dari perkataan dan kuasa. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami, bukan yang lain. Karena hidup kami, Engkau yang berkuasa dan berdaulat atasnya Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau telah memilih kami, bukan kami yang memilih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kekuasaan, kejayaan, kekuatan, hikmat, dan kekayaan kami naikkan hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gede Putu. Ibu.